Halo Sobat YouTube, di video ini saya akan menceritakan sebuah ringkasan alur film yang berjudul Sanghars yang dirilis tahun 1999, diperankan oleh Preity Zinta dan kawan-kawan. Scene awal film, Reed berdiri sambil menghormat ke bendera. Dia lolos jadi anggota CBI. Dan tugas pertama diberikan atasannya yaitu untuk menangkap seorang tahanan polisi yang kabur dari penjara saat dirawat di rumah sakit. Dia adalah bernama Ladja Sangkar, pembunuh anak-anak. Tak ada yang tahu keberadaan Ladja Sangkar. Atasan Reed menyuruh Reed menemui seorang tahanan yaitu Profesor Arman Verma, sebab hanya dia yang tahu keberadaan atau kemana Ladja Sangkar membawa anak-anak. Di saat Reed memasuki penjara yang gelap, kembali Reed dibayang-bayangi oleh trauma masa lalunya, yaitu takut akan kegelapan. Dia sangat takut. Sampai di sana, Reed tidak mendapatkan apa-apa dari Profesor Arman Verma. Bahkan, dia diejek dan hampir dilecehkan oleh tahanan lainnya. Namun, di saat mereka berjumpa pertama sekali, mereka sudah jatuh cinta satu sama lainnya. Sampai di rumah, Reed terbayang-bayang wajah Profesor. Saat itu juga pintunya diketuk oleh seorang anak kecil yang lumpuh. Dan ternyata orang suruhan Profesor Arman. Anak itu menyuruh Reed untuk menjumpai anak buah Profesor yang bernama Majid Bhai, di mana Majid Bhai bisa memberikan informasi tentang Ladja Sangkar. Pagi hari, Reed menjumpai Majid Bhai, dan menurut Majid Bhai, Ladja Sangkar biasanya membeli anak-anak untuk dijadikan pengemis. Reed membuat kesepakatan dengan Majid Bhai dan menggunakan anak-anak kecil sebagai pancingan agar Ladja Sangkar bersedia menemui mereka. Namun, di saat mereka menjalankan aksinya di peternakan sapi, tingkah anak buah Majid Bhai yang berbeda dan ketakutan membuat Ladja Sangkar marah. Akhirnya dia menyadari bahwa dia sedang dijebak. Lalu dia merampas anak tersebut dan dia menampar anak buah Majid Bhai dan menarik anak kecil itu lalu melarikan diri. Namun Reed dan Majid Bhai dengan sigap menghalangi Ladja Sangkar membawa anak kecil itu. Terjadilah perkelahian yang sangat hebat. Di saat Reed berhasil memegang senjata dan ingin menembak Ladja Sangkar, tiba-tiba Reed ketakutan melihat Ladja Sangkar sehingga akhirnya Ladja Sangkar berhasil kabur. Merasa dibohongi, Ladja Sangkar marah dan membunuh anak buah Majid Bhai hingga tewas. Sementara itu, di taman bermain anak-anak, ada seorang anak yang bermata biru sedang asik main. Dia anaknya Pak Menteri yang ditemani ibunya. Dari kejauhan, Ladja Sangkar memandangi anak Pak Menteri, lalu dia menyamar menjadi badut dan berhasil membawa kabur anak Pak Menteri. Sadar anaknya hilang, Ibu Menteri menjerit, menangis dan segera meminta suaminya untuk mendapatkan anaknya secepatnya. Melihat itu, Reed sedih dan menangis. Sementara di tempat lain, Ladja Sangkar membawa anak Pak Menteri kabur untuk dipersembahkan kepada Dewa Kali. Dan anak Pak Menteri itu adalah persembahan terakhir Ladja Sangkar, di mana dia bisa hidup abadi di dunia ini. Buset dah. Ternyata Ladja Sangkar menganut ajaran sesat. Reed yang telah jatuh cinta kepada Profesor Arman berusaha menjumpai Profesor Arman, tetapi tidak diizinkan lagi oleh pihak kepolisian. Sementara Pak Menteri dikawal polisi untuk bertemu dengan Profesor Arman. Pak Menteri ingin bertanya di mana biasanya Ladja Sangkar membunuh anak-anak. Malah dimaki-maki oleh Profesor Arman. Sehingga Pak Menteri marah besar. Ternyata guys,
Profesor Arman bukanlah seorang profesor, melainkan hanya panggilannya saja, karena dia adalah seorang gangster yang baik. Dulu Profesor Arman pernah menangkap Ladja Sangkar. Polisi memasukkan profesor ke dalam penjara. Mereka menganggap mereka komplotan. Karena Pak Menteri tak terima dihina oleh profesor, polisi memukulinya hingga babak belur. Tetapi tetap saja Profesor Arman tidak mau menjawabnya. Sementara Rit menemui Majid Bai, ingin mendiskusikan bagaimana cara membebaskan Profesor Arman dari penjara. Rit diam-diam masuk ke dalam penjara, dibantu oleh Majid Bai. Saat polisi Bahlul sibuk nelepon, dia berhasil menyelinap masuk dan berpura-pura seolah-olah dapat izin masuk kepada polisi penjaga. Lalu polisi penjaga mengizinkannya masuk. Rit melihat profesor penuh darah, sementara profesor yang lagi mabuk cinta masih sempat-sempatnya menulis love untuk Rit. Profesor menjelaskan semuanya pada Rit, dan Rit memohon kepada profesor di mana keberadaan Ladja Sangkar. Biasanya di mana Ladja Sangkar biasanya. Dan belum sempat dijawab profesor, polisi Bahlul datang dan marah kepada Rit dan memaksa Rit dan menarik Rit keluar dari sana. Datang seorang polisi membawa makanan untuk profesor. Dengan teganya dia meludahi makanan profesor, sehingga membuat profesor marah, lalu membunuh polisi tersebut. Profesor berhasil kabur dan melarikan diri dari penjara. Saat polisi hendak mengejarnya, mereka dibuat terkejut dengan mayat polisi yang menggantung di atas. Sementara polisi menuduh Rit membantu Profesor Arman kabur dan menangkap Rit. Rit kaget dong. Dia bahkan tidak tahu profesor kabur, sehingga dia marah karena polisi seenaknya saja menggeledah rumah Rit. Kesal pada polisi, Rit menendang bantingnya polisi Bahlul. Aduh, sakit pasti. Dengan cepat Rit kabur, dan saat Rit lari, ternyata Majid Bai sudah menunggu di depan untuk menolong Rit. Dan Majid Bai membawa Rit menemui Profesor Arman. Tanpa butuh waktu lama, polisi mengetahui keberadaan mereka. Sadar mereka dikepung polisi, mereka menyamar di sebuah acara pesta. Mereka bermain petak umpet dengan polisi. Tetapi polisi mulai menyadari mereka ada di acara pesta itu, dan perkelahian pun terjadi. Profesor berhasil menangkap polisi Bahlul dengan menodongkan pistol di kepala polisi. Saat mau naik mobil, dengan cepat polisi tadi melawan profesor, dan polisi lainnya menembak profesor mengenai lengan profesor. Tetapi mereka berhasil kabur dari kepungan polisi. Rit dan profesor mencari toko obat untuk luka tembak profesor. Namun penjaga toko malah menggoda Rit dan menjual obat dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya profesor turun dan marah, lalu menghajar tanpa ampun penjual obat tersebut hingga babak belur. Semua isi toko berantakan, dibuat profesor hancur semuanya. Setelah mendapat obat yang diinginkan, Rit menyuntikkan kepada profesor dan berhasil mengeluarkan peluru dari lengan profesor. Berkat bantuan penjaga toko, polisi berhasil datang dan mengejar mereka. Namun, lagi-lagi mereka berhasil dari kejaran polisi. Namanya film ya. Berkat bantuan pegawai kereta api, akhirnya Rit dan profesor tahu Ladja Sangkar kemana perginya membawa anak Pak Menteri. Lalu mereka menyusul Ladja Sangkar ke kuil, di mana tempat Ladja Sangkar mempersembahkan anak-anak dan menyembelihnya. Sadis banget ya, teman-teman sobat YouTube. Sebelum purnama tiba, Ladja Sangkar menyucikan dirinya dengan mandi dan memohon restu kepada Dewa Kali. Setelah itu, dia minta doa dan restu kepada pendeta yang ada di sana.
Sementara polisi sibuk mencari di keramaian. Lihat sana sini. Tak lama kemudian polisi melihat Lajah Sangkar sedang mengenakan pakaian. Lalu polisi mengejar. Sadar dikelilingi para polisi dengan cepat, Lajah Sangkar kabur. Marah dengan memperingati polisi supaya tidak ikut campur dalam urusannya. Lajah Sangkar berhasil membunuh seorang polisi Bahlul dengan menggigit polisi itu. Lajah Sangkar dan Rit bertemu di keramaian. Mereka saling senggol dan saling pandang. Sempat mereka kejar-kejaran, tetapi Lajah Sangkar berhasil lolos lagi. Lalu profesor mengejarnya sampai ke dalam gua bawah tanah. Saat anak Pak Menteri menangis karena ketakutan melihat Lajah Sangkar sedang berdoa, tiba-tiba profesor berteriak histeris. Profesor mengingatkan bahwa yang dilakukan Lajah Sangkar itu keliru. Tetapi Lajah Sangkar marah. Dia berkata, sebentar lagi saya akan hidup abadi di dunia ini. Tibalah saatnya gerhana yang ditunggu-tunggu oleh Lajah Sangkar. Lajah Sangkar menarik pisau untuk membunuh anak Pak Menteri. Seperti biasanya film, Profesor Arman berhasil menghalanginya. Lalu mereka bergulat. Terjadilah perkelahian yang tidak masuk akal. Dengan cepat Rit melepaskan anak Pak Menteri dari ikatannya, lalu membawa anak Pak Menteri. Belum selesai diselamatkan, tiba-tiba Lajah Sangkar datang dan menghajar Rit sampai babak belur penuh darah, sehingga mengakibatkan anak Pak Menteri jatuh ke dalam dasar sungai yang deras. Saat Rit ingin menolong kembali, lagi-lagi dia dihadapkan lagi dengan masa lalunya, yaitu takut gelap. Barulah di sana dijelaskan kenapa Rit takut gelap. Ternyata Rit mempunyai kakak yang seorang teroris. Di saat malam hari, kakak Rit kabur dari rumah dan kembali ke rumah dikejar-kejar polisi. Disitulah Rit menyaksikan kakaknya ditembak polisi di saat hujan dan malam hari. Jeder! Ternyata itu alasan Rit takut gelap. Sadis juga ya teman. Saat Rit berhasil menyelamatkan anak Pak Menteri, kembali lagi Lajah Sangkar menghajar Rit. Untungnya profesor masih lagi dan lagi menyelamatkan Rit, yang mengakibatkan profesor terbunuh dan meninggal dunia. Tetapi sebelum meninggal, dia bangga bisa berbuat baik dalam hidupnya dan jatuh cinta pada gadis yang hebat dan cantik. Rit menerima penghargaan dari Pak Menteri. Dengan bangga Profesor Arman di awan tersenyum. Film pun tamat. Oke Sobat YouTube, pelajaran yang kita dapat dalam film ini adalah janganlah pernah belajar ilmu apapun untuk hidup abadi, karena tak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya pasti menghadap ilahi, apalagi sampai mengorbankan nyawa. Terima kasih telah menonton video saya. Bye-bye.